warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patronada dari kelas 10-4. Jadi, kali ini saya berada di Museum Nasional. Mau tahu keseruan lebih lanjut? Yuk, ikutin video ini. Museum Nasional Indonesia adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan terletak di Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Museum ini disebut juga Museum Gajah karena terdapat patung gajah di depan museum yang dihadiahkan oleh Raja Thailand yang berkunjung pada tahun 1871. Museum Nasional merupakan museum pertama dan terbesar se-Asia Tenggara. Saat kalian masuk, kalian akan disambut oleh patung Dewa Ganesha yang dulunya merupakan putra dari Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, menyimbolkan ilmu kebijaksanaan dan pengusir rintangan dalam agama Hindu. Pada bagian tengah museum terdapat taman yang sangat ikonik, yaitu Taman Nandi. Nandi merupakan wahana atau kendaraan Dewa Siwa yang berbentuk lembu dan terletak pada bagian tengah taman. Selanjutnya kita akan beralih ke ruangan di mana terdapat gong pada bagian tengahnya. Pada bagian ini terdapat tulang-tulang dari hewan-hewan zaman dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan di mana terdapat peradaban-peradaban para pejuang wanita zaman dahulu. Pada bagian depan terdapat kalimat-kalimat motivasi para pahlawan. Dan di sini terdapat sejarah peradaban dari setiap para pejuang wanita dari tahun ke tahun. Di bagian sebelahnya terdapat barang-barang peninggalan dari para pejuang wanita seperti buku-buku, aksesoris, pakaian, pajangan, dan lain sebagainya. Serta terdapat foto-foto para pejuang wanita yang sudah dibingkai dengan rapi. Selanjutnya kita akan masuk di bagian peradaban Islam masuk ke Indonesia. Diperkirakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Spekulasi tersebut makin kuat dengan adanya penemuan koin dinasti Umayyah dan artefak-artefak lainnya seperti yang terdapat di video ini. Di bagian ini terdapat banyak sekali kitab suci Al-Quran. Lalu pada bagian tengah terdapat Al-Quran yang sangat besar. Dan artefak lainnya yaitu khazanah nisan, yaitu nisan-nisan pada zaman dahulu. Dan di sepanjang lemari kaca ini terdapat banyak peninggalan-peninggalan Islami seperti senjata, aksesoris, pajangan, dan lain sebagainya.
sini terdapat prasasti dari seorang ahli hukum yang merupakan seorang pengacara, politisi, dan penulis Belanda, yaitu Konrad Theodor van Deventer. Selanjutnya, kita akan beralih ke persebaran situs manusia purba di Pulau Jawa. Pulau Jawa termasuk batas paling tenggara Eurasia. Pulau ini berulang kali terhubung dengan benua tersebut. Namun, wilayah Laut Jawa dan pulau yang mengalami pengangkatan ini sebagian besar tertutup oleh lingkungan pesisir. Hewan paling awal yang sampai di Jawa adalah perenang yang baik, contohnya kura-kura, gajah, dan kuda nil. Kemudian disusul oleh manusia dan karnivora. Ini merupakan patung manusia purba. Manusia purba merupakan manusia yang diperkirakan hidup pada jutaan tahun yang lalu. Ini merupakan beberapa tulang-tulang dari hewan-hewan yang pertama kali datang ke Pulau Jawa, seperti kuda nil, gajah, dan kura-kura. Ini merupakan beberapa bagian organ tubuh dari Homo erectus. Kunjungan kali ini kita berada di Museum Prasasti. Kita masuk ke dalamnya yuk. Museum Taman Prasasti berada di Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Dulunya adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober yang dibangun pada 1795 untuk menggantikan pemakaman di samping gereja Belanda Baru yang kini berubah menjadi Museum Wayang. Pemakaman ini awalnya khusus untuk warga asing, terutama orang Belanda, Tionghoa, dan Eropa lainnya. Pada 1797, pemakaman resmi dibuka. Dan pada 1975, pemakaman diubah menjadi museum yang menyimpan nisan dan prasasti bersejarah. Dijadikan tempat wisata sejarah yang menarik. Sebelum kita masuk ke dalam museumnya, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Harga tiket pelajar Rp2.000, mahasiswa Rp3.000, dewasa Rp5.000. Museum Prasasti dibuka dari hari Selasa hingga hari Minggu, dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Ini merupakan bagian dalam dari Museum Taman Prasasti Jakarta Pusat. Patung ini dijuluki si cantik menangis. Konon katanya wanita tersebut menangis karena suaminya meninggal terkena penyakit malaria. Dan wanita tersebut berujung membunuh dirinya sendiri. Selama 2 tahun dalam kurun waktu 1975 hingga 1977 dilakukan pengangkatan rangka tulang jenazah pada keseluruhan makam. Sebagian rangka ada yang dikembalikan pada pihak keluarga dan dibawa ke negara asal, sedangkan sebagian lagi dipindahkan pada pemakaman Menteng Pulo dan Tanah Kusir. Di sini terdapat prasasti mirip katedral yang berwarna hijau. Prasasti ini dibuat untuk menghargai jasa panglima perang bernama J.J. Pierry dalam Perang Jawa. Olivia Mariamne Devenis, tokoh yang dikenal dengan kesederhanaannya.
ia suka berbaur dengan ras yang lain meskipun ia adalah istri dari Gubernur Jenderal Thomas Revell. Peti jenazah ini digunakan untuk membawa jenazah Bapak Muhammad Hatta yang akan dimakamkan di Tanah Kusir. Bapak Muhammad Hatta memperjuangkan Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang dimilikinya. Di sebelahnya terdapat peti jenazah yang digunakan untuk membawa almarhum Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, dari RSPAD Gatot Subroto menuju Wisma Yoso. Ini merupakan kereta jenazah antik yang digunakan pada masa penjajahan Belanda dulu. Dibuat oleh Amerika pada tahun 1890. Sekian video kunjungan museum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.